Pendidikan di Kabupaten Malang terus berbenah demi mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Malang saat ini mengelola lebih dari 3.103 lembaga pendidikan formal, mulai dari PAUD hingga SMP. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan, salah satunya melalui program sekolah unggulan. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi. Di antaranya penanganan anak putus sekolah, serta kendala yang dialami pelajar dari wilayah pedesaan yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah di kawasan perkotaan, namun terbentur aturan zonasi dan persyaratan lainnya. Selain itu, muncul pula isu mengenai adanya titipan calon peserta didik agar dapat diterima di sekolah perkotaan tertentu tanpa melalui mekanisme zonasi maupun persyaratan yang berlaku. Menyikapi berbagai persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Malang turut menyampaikan pandangannya terkait perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Malang, sekaligus berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan. Salah satu sorotan utama adalah ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dari fraksi Gerindra, Ziaul Haq. Ya, memang di Kabupaten Malang ini berkenaan dengan fasilitas mengajar siswa ini masih banyak kekurangan. Banyak fasilitas pendidikan di Kabupaten Malang itu yang rusak sedang, rusak ringan, bahkan rusak berat, gitu kan. Nah, pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD tidak henti-hentinya untuk meminta ke pusat untuk mensupport melalui dana DAK, terus dana bantuan presiden untuk menyelesaikan problem yang ada di Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang ini 33 kecamatan, 378 desa kelurahan. Artinya kalau APBD Kabupaten Malang yang tidak sebegitu besar dan memang habis untuk gaji pegawai, nah ini yang kita harus memeras pikiran, bantuan-bantuan baik dari pusat, provinsi itu juga harus kita minta agar menyelesaikan problematika baik itu di tingkat dasar SD maupun di tingkat SMP. Kalau provinsi ini kan tanggung jawabnya kan untuk SMA, kalau kabupaten tanggung jawabnya untuk SD, SMP, bahkan kita juga dibebani juga swasta juga. Bahkan tidak hanya fasilitas sekolah, tapi juga untuk kesejahteraan guru itu juga menjadi perhatian di kami di Komisi 4 untuk juga bisa menyelesaikan problem yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ini yang peran serta swasta ini yang belum banyak melirik tentang dunia pendidikan. CSR ini banyak melirik taman, padahal CSR itu bisa melihat problematika pendidikan di Kabupaten Malang ini sebagai jawaban, kan? Karena tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, termasuk terhadap dunia pendidikan, itu juga dibutuhkan. Kami berharap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Malang itu melihat persoalan-persoalan dunia pendidikan ini sebagai isu yang harus diusung di perusahaannya masing-masing. Jadi Malang ini ya masih kekeringan masih ada, Malang Selatan, daerah Singosari masih ada. Kalau sekolah rusak ringan, sedang, berat itu tersebar di 33 kecamatan, datanya kami ada. Kalau memang mau minta database berkenaan dengan kondisi sekolah yang ada di Kabupaten Malang, kita akan kasih. Bahkan pokir kami di DPRD itu juga
kami gelontorkan ke renovasi sekolah-sekolah yang skala ringan dan sedang. Kalau yang berat ini kan anggarannya memang besar. Nah itu yang biasanya kita DPRD dan Dinas Pendidikan ini ke kementerian. Untuk apa? Agar kementerian ini menjadikan program Kabupaten Malang ini program prioritas gitu kan. Nah kita kasih datanya, titik koordinatnya, kondisi sekolahnya, alamatnya semua ada melalui Dapodik yang sudah terintegrasi ke Kementerian Pendidikan. Kalau kendala utamanya kalau di dunia pendidikan Kabupaten Malang, ya kalau soal berkenaan dengan infrastruktur pendidikan, kita sudah berusaha keras untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Kita berusaha keras bagaimana fasilitas pembelajaran juga kita benahi. SDM guru juga kita terus benahi. Rekrutmen berkenaan dengan guru pengajar yang kita itu kekurangan, bahkan pensiunnya juga banyak, itu juga kita ajukan ke pusat gitu kan. Agar pusat itu ketika dia merekrut formasi PNS itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kami kekurangan guru agama. Tapi kita sudah mengajukan, sekarang kan nggak boleh merekrut guru honorer untuk guru agama. Kalau dulu kan masih dimungkinkan boleh merekrut guru honorer gitu kan. Dibayar dari mana? Dibayar dari bos. Dibayar dari mana? Dari swadaya masyarakat kan. Sekarang kan nggak boleh. Itu dibebankan ke sekolah. Makanya sekolah ini kepikiran banyak kita kekurangan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ini memang harus dilakukan di SDM guru khususnya itu harus tersedia. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menanamkan nilai, menanamkan akhlak melalui dunia pendidikan. Kalau menumpuk nggak ada, kita sudah ada distribusi gitu ya. Jadi kemarin ketika rekrutmen P3K itu berdasarkan pengajuan dari masing-masing sekolah. Dan penempatan ketika dia diterima P3K ya di sekolah tersebut dan nggak boleh pindah. Ya kan? Nah, artinya apa? Memang sekolah tersebut itu dia butuh guru mata pelajaran umum gitu kan. Nah, dia akan mengisi guru mata pelajaran umum berdasarkan usulan dari sekolah tersebut gitu kan. Kalau pemerataan guru, pemerataan murid, saya kira ini kalau berkenaan dengan sistem rekrutmen, sistem penerimaan siswa baru ini hampir semua merata gitu kan. Ya, ada semua ya. Cuma memang swasta itu lebih duluan dia merekrut. Nah, ketika swasta itu merekrut berarti swasta dapat siswa pilihan. Setelah nggak keterima di swasta, dia akan memilih di negeri yang itu pendaftarannya itu setelah swasta melakukan. Gitu. Kalau kendala utamanya kalau di dunia pendidikan Kabupaten Malang, ya kalau soal berkenaan dengan infrastruktur pendidikan, kita sudah berusaha keras untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Kita berusaha keras bagaimana fasilitas pembelajaran juga kita benahi. SDM guru juga kita terus benahi. Rekrutmen berkenaan dengan guru pengajar yang kita itu kekurangan, bahkan pensiunnya juga banyak, itu juga kita ajukan ke pusat gitu kan. Agar pusat itu ketika dia merekrut formasi PNS itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kami kekurangan guru agama. Tapi kita sudah mengajukan, sekarang kan nggak boleh merekrut
guru honorer untuk guru agama. Kalau dulu kan masih dimungkinkan boleh ngerekrut guru honorer gitu kan. Dibayar dari mana? Dibayar dari bos. Dibayar dari mana? Dari swadaya masyarakat kan. Sekarang kan nggak boleh. Itu dibebankan ke sekolah. Makanya sekolah ini kepikiran banyak kita kekurangan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ini memang harus dilakukan di SDM guru khususnya itu harus tersedia. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menanamkan nilai, menanamkan akhlak melalui dunia pendidikan. Kalau kurikulum ini memang ganti menteri sistemnya berubah. Cuma kami meyakini karena menterinya ini kan ya seorang pengajar, seorang dosen, ya dia mumpuni lah. Jadi yang namanya sistem pembelajaran itu kan kementerian pasti dia belajar dari negara-negara yang sudah maju duluan kan. Nah, di sistem pembelajaran di Indonesia ini memang masih mencari bentuk dan jati diri gitu kan. Bagaimana pembelajaran itu lebih diminati oleh siswa. Sekarang siswa tidak, metode pembelajarannya nggak kayak dulu ceramah. Sekarang kan lebih anak-anak aktif gitu kan, untuk otak kanannya itu, kreativitasnya itu mulai tumbuh. Kalau dulu kan menghafal, otak kiri yang dipakai. Kalau sekarang pembelajaran sekarang ini sudah mulai bagus. Jadi guru tidak megang siswa yang begitu banyak. Sekarang guru tahu si A, si B perkembangannya bagaimana dan sebagainya itu. Ada kelebihan dan kekurangan, iya. Tapi kita meyakini itu. Makanya harus ada sinergisitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mensinergikan program-program tersebut. Saya kira itu berkenaan dengan sistem pembelajaran yang sudah berjalan. Sementara itu, maraknya dugaan praktik titipan calon peserta didik melalui pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Dinas Pendidikan juga menjadi sorotan. Fenomena ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Praktik tersebut dianggap merugikan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan berhak masuk melalui jalur zonasi. Sebab tidak jarang calon peserta didik dari lingkungan sekitar sekolah harus kehilangan kesempatan karena tergeser oleh calon pelajar yang diduga masuk melalui jalur titipan. Kondisi ini pun dinilai perlu menjadi perhatian serius agar sistem penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Konteks pengawasan, karena ada surat edaran KPK keterkaitan dengan pengendalian dugaan upaya atau dugaan gratifikasi dalam konteks penerimaan siswa baru. Jadi kami berharap tidak ada lagi mekanisme titip-titipan, baik dari pemerintah, pejabat pemerintah daerah maupun anggota DPRD sekalipun, maupun siapa saja yang selama ini merasa punya akses kepada dinas pendidikan. Karena kasihan masyarakat, hari ini sudah ada sistem zonasi, sudah ada sistem domisili. Mereka kan kompetisinya ketat nih. Dan ketika KPK mengeluarkan edaran tahun 2026, berarti ada potensi bahwa
ada upaya gratifikasi yang bisa dilakukan di sana. Maka kami menerjemahkan, tolong kita patuhi ini yang pertama. Yang kedua, sudah pernah dilakukan penandatanganan fakta integritas, dilakukan di halaman pemerintah Kabupaten Malang oleh Kepala Kejaksaan, Kapolres waktu itu, juga DPRD juga. Kan semua pihak sudah menandatangani ini lembaga. Jadi ya kita harus patuh. Jangan ada lagi titipan-titipan dalam rangka penerimaan siswa baru. Karena ada indikasi ke arah sana, kami membaca laporan tersebut. Dengan jumlah lembaga pendidikan yang mencapai ribuan dan tersebar di 33 kecamatan, pengawasan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Malang disebut masih menjadi tantangan. Terlebih, jumlah anggota DPRD Kabupaten Malang yang hanya berjumlah 50 orang dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau pengawasan secara menyeluruh tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, terkait penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, DPRD menegaskan hanya dapat mengawal dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan. Berikut tanggapan Ferry Andi Suseko, anggota DPRD Kabupaten Malang dari daerah pemilihan 5 fraksi Gerindra, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi 4. Kabupaten Malang hari ini sudah menunjukkan ke arah yang lebih maju daripada kemarin, Mas. Kenapa? Karena Kabupaten Malang hari ini punya SMK Taruna Nusantara hari ini yang di Gampingan. Kedua, kalau permasalahan tentang dunia pendidikan di bawah naungan Kabupaten Malang itu kan kita bahas SD negeri sama SMP negeri, Mas. Nah itu memang jujur, memang perlu banyak pembenahan. Karena luasan Kabupaten Malang hari ini terdiri dari 33 kecamatan, 390 desa, plus kelurahan. Itu kan luas banget, Mas. Jadi memang untuk kita dalam rangka pengawasan anggota DPRD yang jumlahnya yang 50, memang kita perlu pengawasan ekstra juga, Mas. Karena apa? Masalah-masalah pendidikan ini kan klasik. Masih ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ternyata sekolahnya juga disamakan dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Itu. Yang kedua, permasalahan-permasalahan kita dengan dana BOS, mudah-mudahan ada satu angin segar dari pusat, Mas, agar apa? Agar para kepala sekolah ini tidak selalu mensiasati lah. Karena memang faktanya untuk satu pendidikan yang layak, yang bagus, dana BOS kita yang dari pusat ini kan kurang. Jadi memang terkadang banyak dilematis. Setiap kali Pak Presiden bilang bahwa pendidikan gratis, tapi fakta di lapangan masih ada penyiasatan sekolah, membentuk komite sekolah untuk menyiasati hal tersebut. Jadi ya intinya kita tetap bergerak, kita tetap berjalan agar Kabupaten Malang yang luasannya sebegitu luar biasanya, pendidikannya tidak terlalu banyak masalah, Mas. Begitu. SPMB, Mas. Kayaknya enggak ada, Mas. Kayaknya enggak ada. Enggak ada kayaknya. Saat di Dan mudah-mudahan enggak ada. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Dilematisnya memang ada wilayah kita. Jadi memang jenengan sudah tahu bahwa Kabupaten Malang kita ini dulunya kan satu induk dan hari ini terpecah menjadi Kota Malang dan Kota Batu. Kita mengakui bahwa memang daerah kita itu ada yang beririsan. Nah rata-rata yang beririsan ini mereka memang terkadang anak usia sekolahnya ada di wilayah Kabupaten Malang, tapi di saat mereka ingin sekolah justru malah lebih dekat ke kota. Nah inilah yang membuat kita ini agak dilematis. Jadi ya masalah kita itu sih memang.
Nah yaitu Mas, yang dilematis kita untuk memahamkan mereka itu yang kita pun bingung juga. Jadi memang sebenarnya kan skemanya banyak, ada jalur prestasi dan sebagainya. Nah, yang jadi masalahnya yang seperti apa? Di saat mereka ikut daftar di sana, tapi ternyata jalur prestasi tidak bisa mereka dapat, padahal jaraknya dekat. Jujur kita akui bahwa terkadang masih ada beberapa konstituen kita itu yang telepon kita, Pak, anak saya, ini contoh Mas ya, kebetulan dapil saya di dapil 5, ada daerah yang beririsan, wilayah kecamatan Dau, itu kan lebih dekat ke kota Batu memang, itu mereka telepon minta tolong ke kita, rata-rata itu mereka tidak di SMP Mas, SMA. Nah kebetulan kewenangan kita yang ada di kabupaten ini kan hanya SD dan SMP, kalau SMA itu kan kewenangan provinsi Mas, jadi kita pahamkan mereka, ini karena kewenangan provinsi ya mohon dimengerti juga. Meskipun di saat kita bantu telepon kepala sekolah, jawaban kepala sekolahnya pasti normatif Mas. Seperti itu. Sekolah pelosok itu kendalanya sama Mas. Hari ini masih ada sekolah-sekolah yang ruang kelasnya perlu pembenahan. Ada yang rusak sebagian, ada yang rusak parah. Tapi perlu kita apresiasi juga bahwa hari ini Pak Prabowo kan sudah memberikan kita ruang seluas-luasnya Mas. Mohon dilaporkan apabila ada sekolah yang rusak dan sebagainya, mungkin memang itu luput dari pengawasan kita Mas. Tapi insya Allah bila mana ada data tambahan masuk akan kita perjuangkan, kita komitmen. Bila kita belum bisa menyediakan pendidikan yang gratis karena dana bosnya kurang, minimal ruang kelasnya jangan ada yang rusak. Minimal kebutuhan sarana prasarana mereka harus tercukupi, itu Mas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malang menyebut kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah kini mulai terpenuhi. Hal ini menyusul penempatan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang telah disebar ke berbagai satuan pendidikan sesuai formasi dan pengajuan pada rekrutmen sebelumnya. Selain itu, aspirasi lulusan sekolah di wilayah pedesaan yang ingin melanjutkan pendidikan ke SD maupun SMP favorit di kawasan perkotaan juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Malang. Berbagai masukan terkait sistem penerimaan peserta didik akan terus dikaji agar memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Di sisi lain, pemerataan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui pengembangan pembelajaran berbasis digital. Langkah ini diharapkan mampu menyamakan standar proses belajar mengajar antara sekolah di wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan program Suarani Dewan yang akan mengupas beragam isu, kebijakan, dan dinamika menarik di Malang Raya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Hanya di JTV Malang.